Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti arus deras yang terus menyeretmu ke segala arah? Seakan-akan setiap hari ada tuntutan baru, masalah baru, dan tekanan yang terus-menerus menumpuk tanpa jeda. Hidup di era modern memang tidak mudah. Informasi datang dari segala penjuru, ekspektasi sosial semakin tinggi, dan kita sering merasa terjebak dalam siklus yang melelahkan. Tapi di tengah hiruk-pikuk ini, ada satu filosofi kuno yang menawarkan ketenangan, Stoicisme. Filosofi ini bukan sekadar teori abstrak, tetapi sebuah panduan praktis untuk menghadapi kehidupan dengan lebih bijak, lebih tenang, dan lebih fokus. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Di tahun 2025, saat dunia semakin cepat dan penuh distraksi, prinsip-prinsip Stoik lebih relevan dari sebelumnya. Oleh karena itu, dalam video ini, kita akan membahas 7 larangan Stoik yang akan membantumu hidup lebih baik, lebih sederhana, dan lebih bermakna. Sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Jika kamu siap menjalani tahun ini dengan lebih fokus dan penuh kendali atas hidupmu, mari kita mulai. 1. Jangan biarkan kekacauan eksternal mengendalikan ketenangan batinmu. Dunia saat ini seperti badai yang tidak pernah reda. Ada begitu banyak hal yang bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Berita terbaru yang terus bermunculan, perdebatan panas di media sosial, pesan dan komentar yang seringkali menyulut emosi, hingga tekanan sosial yang membuat kita merasa harus selalu mengikuti arus. Dari pagi hingga malam, kita dikelilingi oleh kebisingan, dan tanpa disadari, semua itu mulai memengaruhi ketenangan batin kita. Kita merasa gelisah, mudah marah, dan sulit fokus. Pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita, tetapi entah bagaimana kita tetap membiarkannya menguasai keseharian kita. Kita membaca komentar negatif di media sosial, lalu membiarkannya menghantui pikiran kita sepanjang hari. Kita mendengar berita buruk di televisi, lalu merasa seakan dunia ini semakin kacau dan tidak ada harapan. Kita terjebak dalam argumen yang tidak perlu, membela pendapat yang mungkin tidak akan mengubah apapun, tetapi tetap kita ulang-ulangi dalam kepala kita, bahkan setelah perdebatan selesai. Yang seringkali kita lupakan adalah bahwa kita memiliki kendali penuh atas apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadari hal ini, maka kamu akan menemukan kekuatan." Ini adalah pelajaran yang begitu mendalam. Seringkali, kita merasa bahwa ketenangan batin kita bergantung pada keadaan eksternal. Jika dunia tenang, maka kita pun bisa tenang. Tetapi kenyataannya, dunia tidak akan pernah benar-benar tenang. Akan selalu ada berita buruk, selalu ada orang yang tidak setuju dengan kita, selalu ada situasi yang bisa membuat kita stres. Jika kita terus-menerus membiarkan keadaan luar mengendalikan batin kita, maka kita akan selalu berada dalam kondisi ketidakstabilan emosional. Bayangkan pikiranmu sebagai sebuah benteng. Benteng yang kokoh tidak akan runtuh hanya karena angin kencang bertiup di luar. Tetapi jika pintu gerbangnya terbuka lebar, dan siapapun bisa masuk sesuka hati, maka benteng itu akan mudah hancur dari dalam. Begitu juga dengan batin kita. Jika kita membiarkan segala sesuatu masuk begitu saja, setiap berita buruk, setiap opini orang lain, setiap hal negatif di sekitar kita, maka kita akan kehilangan ketenangan kita sendiri. Tetapi jika kita bisa belajar untuk memilih apa yang kita izinkan masuk, maka benteng batin kita akan tetap berdiri teguh. Menjaga ketenangan batin bukan berarti mengabaikan dunia atau menutup diri dari kenyataan, tetapi berarti bersikap selektif terhadap apa yang kita izinkan mempengaruhi kita. Ini adalah tentang menetapkan batasan yang jelas antara dunia luar dan dunia dalam kita.
Kita tidak harus menanggapi setiap berita buruk, tidak harus ikut serta dalam setiap perdebatan, dan tidak harus membiarkan pendapat orang lain menentukan bagaimana perasaan kita. Salah satu cara paling efektif untuk menjaga ketenangan batin adalah dengan mengatur bagaimana kita memulai hari. Banyak orang membuka mata dan langsung mengecek ponsel, membaca berita, melihat notifikasi, mengecek media sosial, dan tanpa sadar, mereka membiarkan dunia luar mendikte suasana hati mereka sebelum mereka bahkan sempat bernapas dalam-dalam. Sebaliknya, bayangkan jika kamu memulai harimu dengan refleksi yang tenang. Sebelum menyentuh ponsel, kamu duduk sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengingatkan dirimu sendiri bahwa hanya kamu yang memiliki kendali atas pikiranmu. Selain itu, latihan mindfulness juga bisa menjadi alat yang ampuh. Cobalah untuk lebih sadar akan saat-saat di mana kamu merasa kewalahan oleh dunia luar. Setiap kali kamu mulai merasa stres, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar urusanku? Jika bukan, lepaskan. Jika ya, tangani dengan cara yang tenang dan terkendali. Banyak dari hal-hal yang kita khawatirkan setiap hari sebenarnya tidak benar-benar memerlukan perhatian kita. Jurnal harian juga bisa menjadi cara yang sangat baik untuk menjaga ketenangan batin. Menuliskan pikiran kita di penghujung hari membantu kita mengurai emosi, melihat pola pikir kita, dan mengidentifikasi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pedulikan. Ketika kita mulai membangun kebiasaan untuk menjaga batasan yang sehat dengan dunia luar, kita akan merasakan perbedaan yang nyata. Hidup di dunia modern memang sulit. Ada begitu banyak kebisingan, begitu banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian dan merampas ketenangan kita. Tetapi ketika kita belajar untuk melindungi pikiran kita, seperti kita melindungi rumah kita dari pencuri, kita akan menemukan ketenangan yang lebih dalam. Pada akhirnya, kekuatan sejati bukan datang dari mengendalikan dunia luar, tetapi dari mengendalikan bagaimana kita membiarkan dunia luar mempengaruhi kita. Ketika kamu mulai memahami prinsip ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan menyadari bahwa ketenangan batin bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar sana, tetapi sesuatu yang harus dibangun dari dalam. 2. Jangan mengejar persetujuan atau takut akan penilaian orang lain. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa pendapat orang lain itu penting. Kita diminta untuk bersikap sopan, mengikuti norma sosial, dan berusaha agar orang lain menyukai kita. Tanpa sadar, kita tumbuh dengan keinginan untuk selalu diterima dan disukai. Kita merasa perlu mendapatkan persetujuan agar merasa cukup, seolah nilai diri kita ditentukan oleh bagaimana orang lain memandang kita. Namun, apa yang terjadi ketika kita terlalu sibuk mengejar persetujuan orang lain? Kita mulai kehilangan diri kita sendiri. Kita mengubah cara kita berbicara, cara kita berpakaian, dan bahkan cara kita berpikir, hanya demi memastikan bahwa kita tidak dikritik atau dijauhi. Kita ragu untuk mengambil keputusan yang sebenarnya kita inginkan karena takut dianggap aneh, gagal, atau tidak cukup baik. Kita terjebak dalam perangkap membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, terutama di media sosial, di mana semua orang tampak begitu sempurna. Stoicisme mengajarkan bahwa mengejar persetujuan orang lain adalah salah satu bentuk perbudakan mental yang paling berbahaya. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin berkembang, bersiaplah untuk diejek dan dicemooh. Jika kamu tetap berpegang teguh pada prinsipmu, orang lain mungkin akan menertawakanmu. Tetapi jika kamu bertahan, orang yang dulu mengejekmu akan mulai menghormatimu." Dengan kata lain, tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Ada orang yang akan selalu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tidak peduli apa yang kita lakukan. Hari ini kita mungkin dikritik karena terlalu ambisius. Besok kita bisa dikritik karena kurang berusaha. Jika kita hidup hanya untuk mengejar validasi dari orang lain, kita tidak akan pernah merasa cukup. Bayangkan hidupmu seperti kapal di tengah lautan. Jika kamu terus-menerus mengubah arah berdasarkan pendapat orang lain,
kapal itu tidak akan pernah sampai ke tujuannya. Kamu akan terus terombang-ambing oleh arus, tanpa arah yang jelas. Tetapi jika kamu menetapkan tujuan yang sesuai dengan nilai dan prinsipmu sendiri, maka tidak peduli seberapa besar ombak yang datang, kamu akan tetap berlayar menuju tempat yang kamu inginkan. Berusaha mendapatkan persetujuan orang lain seringkali membuat kita hidup dengan penuh ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, takut dihakimi. Kita mulai mempertimbangkan setiap langkah dengan berlebihan, bukan karena kita ingin melakukannya dengan benar, tetapi karena kita takut dengan apa yang akan dikatakan orang lain jika kita salah. Kita mungkin ingin memulai bisnis, tetapi ragu karena takut keluarga dan teman-teman akan menganggap kita tidak realistis. Kita mungkin ingin mencoba sesuatu yang baru, tetapi takut dikritik jika gagal. Akibatnya, kita berhenti mencoba, kita tetap berada di tempat yang sama, dan kita kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Tetapi stoicisme mengajarkan bahwa hanya ada satu orang yang benar-benar perlu kita buat terkesan, diri kita sendiri. Saat kita melakukan sesuatu, alih-alih bertanya, apa yang akan orang lain pikirkan? Kita seharusnya bertanya, apakah aku bangga dengan cara aku menjalani hidup ini? Hidup yang bermakna bukanlah tentang mendapatkan validasi dari orang lain, tetapi tentang hidup selaras dengan nilai dan prinsip kita sendiri. Jika kamu menghargai kejujuran, hiduplah dengan jujur, meskipun itu berarti tidak semua orang akan menyukaimu. Jika kamu menghargai kebebasan, ambillah keputusan berdasarkan apa yang benar-benar kamu inginkan, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain. Salah satu cara terbaik untuk membebaskan diri dari ketakutan akan penilaian orang lain adalah dengan berlatih pelepasan. Saat kamu mulai merasa takut dengan pendapat orang lain, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar mengubah siapa diriku? Sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Opini orang lain hanyalah refleksi dari pengalaman, ketakutan, dan keyakinan mereka sendiri, bukan sesuatu yang mendefinisikan kita. Selain itu, cobalah untuk fokus pada nilai dan prinsip yang benar-benar penting bagimu. Jika kamu yakin dengan jalan yang kamu ambil, komentar negatif dari orang lain tidak akan memiliki kekuatan untuk menjatuhkanmu. Bayangkan seorang pelari yang sedang berlari di jalurnya sendiri. Jika dia terus-menerus menoleh ke samping untuk melihat apa yang orang lain lakukan, dia akan kehilangan kecepatan dan bahkan bisa tersandung. Tetapi jika dia tetap fokus pada jalurnya sendiri, dia akan sampai di garis finish tanpa terganggu oleh suara-suara di sekelilingnya. Salah satu latihan praktis yang diajarkan oleh para stoik untuk mengatasi rasa takut akan penilaian orang lain adalah mengingat keterbatasan waktu kita di dunia ini. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kamu bisa meninggalkan hidup kapan saja. Biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan dan katakan." Ketika kita menyadari bahwa hidup ini singkat, kita akan berhenti membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, termasuk rasa takut akan penilaian orang lain. Bayangkan jika di akhir hidupmu, kamu menyesal karena tidak berani menjalani hidup sesuai dengan keinginanmu sendiri, hanya karena takut dengan pendapat orang lain. Selain itu, penting untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungmu. Pilihlah teman dan lingkungan yang benar-benar menghargai dirimu. Bukan karena apa yang kamu miliki, atau bagaimana kamu tampil, tetapi karena siapa dirimu sebenarnya. Tidak semua orang pantas mendapatkan tempat dalam hidupmu, terutama mereka yang hanya bisa menghakimi dan meremehkan. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mengkritik setiap langkahmu, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali apakah mereka benar-benar layak ada dalam hidupmu. Pada akhirnya, ketika kamu berhenti mengejar validasi dari orang lain, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan akan penilaian. Dan yang lebih penting, kamu tidak lagi merasa perlu untuk selalu diterima oleh semua orang, karena kamu tahu bahwa satu-satunya penerimaan yang benar-benar penting adalah penerimaan dari dirimu sendiri. Jadi, saat kamu memasuki tahun 2025, berhentilah mencari persetujuan dari mereka yang tidak memahami jalan yang kamu tempuh. Hiduplah sesuai dengan prinsipmu sendiri. Ambil keputusan yang benar-benar kamu yakini. Dan ingat,
Orang yang paling berharga dalam hidupmu adalah mereka yang mencintaimu bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena siapa dirimu. 3. Jangan mengabaikan momen saat ini. Manusia memiliki kebiasaan aneh. Kita selalu hidup di luar saat ini. Kita terjebak dalam kenangan masa lalu, memikirkan apa yang seharusnya bisa kita lakukan dengan lebih baik, menyesali keputusan yang sudah diambil, atau bahkan menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Di sisi lain, kita juga terlalu sering mencemaskan masa depan, membayangkan berbagai skenario yang belum tentu terjadi, merasa khawatir akan kegagalan, dan takut terhadap ketidakpastian. Akibatnya, kita melewatkan satu hal yang paling berharga saat ini. Seneca pernah berkata dalam bukunya On the Shortness of Life, masa depan penuh ketidakpastian. Hidup sekarang juga. Kata-kata ini begitu sederhana, tetapi begitu dalam maknanya. Kita seringkali lupa bahwa satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Masa lalu sudah berlalu dan tidak bisa diubah, sedangkan masa depan belum terjadi dan tidak bisa kita kendalikan. Namun, kita tetap menghabiskan begitu banyak waktu untuk hidup di dua tempat itu. Di masa lalu yang menyedihkan, atau di masa depan yang menakutkan, sehingga kita gagal menikmati apa yang ada di depan kita. Berapa banyak momen berharga yang telah kita lewatkan karena kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri. Pernahkah kamu duduk bersama keluarga atau teman-teman, tetapi pikiranmu melayang ke tempat lain, memikirkan pekerjaan, masalah, atau hal-hal yang sebenarnya tidak relevan dengan momen itu? Pernahkah kamu berjalan di taman, tetapi tidak benar-benar menikmati udara segar dan suara burung, karena kepalamu dipenuhi kekhawatiran tentang apa yang harus kamu lakukan besok? Ini adalah kenyataan hidup modern. Kita terjebak dalam kebiasaan multitasking yang membuat kita tidak pernah benar-benar hadir. Ponsel kita terus berbunyi, media sosial terus menggoda kita untuk menggulir layar tanpa henti, dan berita buruk terus mengalir tanpa henti. Kita terprogram untuk selalu memikirkan langkah selanjutnya, tetapi jarang sekali berhenti dan bertanya, apa yang sedang terjadi di sekitarku saat ini? Stoicisme mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang sepenuhnya dijalani di saat ini. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita dikendalikan oleh penyesalan masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Sebaliknya, kita harus belajar untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Bayangkan momen sekarang seperti hembusan angin. Kamu tidak bisa menangkapnya, dan kamu tidak bisa menyimpannya untuk nanti. Tetapi jika kamu cukup sadar untuk merasakannya, kamu akan menyadari betapa indahnya momen itu. Demikian juga dengan kehidupan. Jika kita terlalu sibuk memikirkan apa yang sudah terjadi atau apa yang akan terjadi, kita akan kehilangan keindahan yang ada tepat di depan kita. Tetapi bagaimana kita bisa mulai benar-benar hidup di saat ini? Salah satu cara yang diajarkan para filsuf Stoik adalah melatih kesadaran penuh, mindfulness. Ini bukan sesuatu yang rumit atau membutuhkan meditasi berjam-jam. Kesadaran penuh berarti melakukan satu hal pada satu waktu dan benar-benar mengalaminya. Saat makan misalnya, kita seringkali tergoda untuk sambil menonton sesuatu di ponsel atau berpikir tentang pekerjaan. Tetapi bagaimana jika kita benar-benar merasakan setiap gigitan, menikmati rasanya, dan bersyukur atas makanan yang ada di depan kita? Saat berbicara dengan seseorang, kita seringkali hanya mendengar, tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Kita sibuk menyusun respons dalam kepala kita, atau lebih buruk lagi, kita terganggu oleh ponsel kita. Tetapi bagaimana jika kita benar-benar mendengarkan, tanpa gangguan, tanpa tergesa-gesa, dan benar-benar hadir dalam percakapan itu? Saat kita sedang bekerja, seringkali kita melompat dari satu tugas ke tugas lain tanpa benar-benar fokus. Tetapi bagaimana jika kita memberikan perhatian penuh pada satu tugas dalam satu waktu, menyelesaikannya dengan sebaik mungkin, dan tidak terburu-buru memikirkan tugas berikutnya? Kunci untuk hidup di saat ini adalah berlatih untuk kembali ke kenyataan setiap kali pikiran kita mulai melayang ke masa lalu atau masa depan. Ketika kamu menyadari bahwa kamu sedang tenggelam dalam kekhawatiran atau penyesalan, berhentilah sejenak dan tarik napas dalam-dalam.
Katakan pada dirimu sendiri, saat ini adalah satu-satunya yang nyata. Aku akan sepenuhnya hadir di sini. Latihan sederhana ini bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Ada sebuah konsep dalam stoicisme yang disebut memento mori, yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Sekilas, ini mungkin terdengar menyeramkan, tetapi sebenarnya ini adalah pengingat untuk tidak menyia-nyiakan hidup. Jika kita terus menunda untuk benar-benar hidup, menunggu waktu yang tepat, menunggu semua masalah terselesaikan, menunggu kondisi sempurna, kita mungkin akan menyadari bahwa kita telah melewatkan seluruh hidup kita begitu saja. Hidup ini tidak akan pernah benar-benar sempurna. Akan selalu ada tantangan, selalu ada ketidakpastian, selalu ada hal yang bisa kita sesali atau khawatirkan. Tetapi kita tetap bisa memilih untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen, menghargai apa yang kita miliki sekarang, dan menikmati perjalanan tanpa harus terobsesi dengan tujuan akhir. Ketika kita belajar untuk hidup di saat ini, kita mulai menyadari bahwa hal-hal sederhana ternyata bisa memberikan kebahagiaan yang mendalam. Kita bisa menikmati matahari yang menghangatkan kulit kita, tawa seorang teman, aroma kopi di pagi hari, atau suara hujan yang menenangkan. Momen-momen ini selalu ada di sekitar kita, tetapi kita terlalu sering melewatkannya karena pikiran kita berada di tempat lain. Tahun 2025 akan penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi jika kita belajar untuk menghargai setiap momen dan hidup sepenuhnya di saat ini, kita tidak akan merasa kewalahan. Kita akan lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih mampu menghadapi setiap rintangan dengan kepala yang jernih. Jadi, mulai sekarang, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan dunia di sekitarmu. Jangan biarkan hidup berlalu begitu saja tanpa benar-benar kamu jalani. Karena pada akhirnya, hanya satu hal yang benar-benar kita miliki saat ini. 4. Jangan menjadi budak emosi. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan. Kita semua pernah merasa marah, takut, cemas, atau bahkan iri. Namun, ketika emosi menguasai kita, kita menjadi seperti kapal tanpa kendali yang terbawa oleh ombak. Dalam satu momen, kita bisa merasa bahagia, lalu di detik berikutnya kita terperangkap dalam kemarahan yang membakar hati. Kita merasa dikendalikan oleh sesuatu yang berada di luar jangkauan kita, seolah-olah kita tidak memiliki pilihan selain mengikuti perasaan itu kemanapun ia membawa kita. Tetapi para filsuf Stoik mengajarkan bahwa emosi tidak seharusnya menjadi tuan kita. Kitalah yang harus mengendalikan emosi kita. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadari hal ini, maka kamu akan menemukan kekuatan." Pesan ini begitu mendalam. Kita tidak bisa mengendalikan banyak hal dalam hidup. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita, bagaimana dunia berputar, atau apa yang akan terjadi besok. Tetapi satu hal yang selalu ada dalam kendali kita adalah cara kita bereaksi terhadap segala sesuatu. Seringkali, kita merasa bahwa emosi datang begitu saja, dan kita tidak memiliki pilihan selain mengikutinya. Kita marah ketika seseorang menyakiti kita. Kita cemas ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita sedih ketika kehilangan sesuatu yang berharga. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa emosi hanyalah respons, bukan realitas mutlak. Bayangkan emosimu seperti api. Api bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat. Ia bisa memberikan cahaya, kehangatan, dan bahkan energi. Tetapi jika dibiarkan tanpa kendali, api bisa menjadi liar dan menghancurkan segalanya. Begitu juga dengan emosi kita. Jika kita tahu bagaimana mengendalikannya, emosi bisa menjadi pendorong bagi tindakan yang bijaksana. Tetapi jika kita membiarkannya menguasai kita, emosi akan membawa kita ke dalam situasi yang penuh penyesalan. Mari kita ambil contoh kemarahan. Kemarahan adalah salah satu emosi paling kuat yang bisa membuat kita kehilangan kendali dalam hitungan detik. Saat kita marah, kita cenderung mengatakan hal-hal yang tidak kita maksudkan, mengambil keputusan impulsif, atau bahkan melakukan tindakan yang kita sesali nanti. Namun, jika kita belajar untuk menahan diri dan berpikir sebelum bereaksi,
kita bisa mengubah kemarahan itu menjadi sesuatu yang lebih konstruktif. Salah satu cara paling efektif untuk mengendalikan emosi adalah mengambil jeda sebelum bereaksi. Saat kita merasa emosi mulai mendidih, kita bisa berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan bertanya pada diri sendiri, apakah reaksi ini benar-benar akan membantuku dalam situasi ini? Sebagian besar waktu, kita akan menyadari bahwa kemarahan, kecemasan, atau kesedihan yang kita rasakan hanyalah respons spontan yang tidak harus kita ikuti. Jika kita bisa menciptakan jarak antara stimulus, kejadian yang memicu emosi, dan respons kita akan memiliki lebih banyak kendali atas bagaimana kita bereaksi. Seneca, seorang filsuf stoik lainnya, pernah berkata, orang yang marah adalah seperti seseorang yang sedang mengayuh perahu ke arah badai. Ia pikir ia sedang bergerak maju, tetapi sesungguhnya ia hanya menghancurkan dirinya sendiri. Kita seringkali berpikir bahwa mengikuti emosi kita akan membawa kita pada solusi. Tetapi kenyataannya, emosi yang tidak terkendali hanya akan menjerumuskan kita ke dalam lebih banyak masalah. Misalnya, ketika kita merasa cemas tentang sesuatu, kita seringkali mencoba mengatasinya dengan memikirkan setiap kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Kita berulang kali membayangkan skenario terburuk, berharap bahwa dengan begitu kita bisa mempersiapkan diri. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Kita justru semakin tenggelam dalam kecemasan, dan ketakutan kita semakin membesar. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus belajar untuk melihat emosi dari perspektif yang lebih besar. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa apa yang terasa besar hari ini mungkin tidak akan terasa penting besok. Sebuah penghinaan kecil, sebuah kesalahan di tempat kerja, atau sebuah kekecewaan dalam hubungan tidak akan memiliki dampak yang sebesar yang kita bayangkan sekarang. Coba pikirkan kembali hal-hal yang dulu pernah membuatmu marah atau cemas. Berapa banyak dari hal-hal itu yang masih terasa penting saat ini? Kemungkinan besar, sebagian besar dari mereka hanya terasa besar pada saat itu, tetapi sekarang tidak lagi memiliki makna apapun. Dengan memahami ini, kita bisa melatih diri untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap emosi yang datang dan pergi. Salah satu latihan stoik yang bisa membantu kita dalam hal ini adalah perspektif jarak jauh. Ketika kita merasa terbakar oleh emosi, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah hal ini masih akan terasa penting 5 tahun dari sekarang? Jika jawabannya tidak, maka tidak ada alasan untuk membiarkan emosi itu menguasai kita. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa emosi bukanlah musuh kita. Stoicisme bukan tentang menekan atau mengabaikan emosi, tetapi tentang belajar bagaimana menggunakannya dengan bijaksana. Ketika kita merasa marah, mungkin itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diubah dalam hidup kita. Ketika kita merasa cemas, mungkin itu adalah sinyal bahwa kita harus lebih mempersiapkan diri. Namun, kuncinya adalah menggunakan emosi sebagai informasi, bukan sebagai penguasa. Kita bisa mendengarkan emosi kita tanpa harus mengikutinya begitu saja. Kita bisa menyadari bahwa perasaan kita valid, tetapi itu tidak berarti kita harus membiarkannya menentukan tindakan kita. Di tahun 2025, tantangan akan terus datang. Kita akan menghadapi situasi yang membuat kita marah, kecewa, takut, dan cemas. Tetapi jika kita bisa melatih diri untuk mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap emosi tersebut, kita akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada mereka yang terus-menerus dikendalikan oleh perasaan mereka. Pada akhirnya, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah merasa marah atau cemas, tetapi mereka yang bisa merasakan emosi tanpa membiarkannya menguasai diri mereka. Ketika kita bisa mengembangkan keterampilan ini, kita akan memiliki kendali yang lebih besar atas hidup kita, keputusan kita, dan yang paling penting, kedamaian batin kita sendiri. 5. Jangan kehilangan tidur untuk hal-hal yang tidak kamu butuhkan. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering diajarkan bahwa lebih banyak berarti lebih baik. Kita melihat orang-orang berlomba-lomba untuk memiliki rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mahal, pakaian bermerek, dan gadget terbaru. Setiap kali kita membuka media sosial, kita dibombardir dengan gambaran kesuksesan yang terdefinisi oleh kepemilikan materi.
Seolah-olah kebahagiaan hanya bisa didapatkan dengan memiliki lebih banyak. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari memiliki lebih banyak, tetapi dari membutuhkan lebih sedikit. Epictetus, salah satu filsuf Stoik yang paling bijak, pernah berkata, "Kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak hal, tetapi memiliki sedikit keinginan." Pernyataan ini begitu sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Banyak dari kita merasa bahwa kita harus terus mengejar sesuatu. Lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak status. Kita berpikir bahwa dengan memiliki lebih banyak, kita akan merasa lebih aman, lebih dihormati, dan lebih bahagia. Namun, kenyataannya, semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak pula yang harus kita khawatirkan. Pikirkanlah sejenak. Ketika kita membeli sesuatu yang baru, ada kepuasan sesaat yang datang bersamanya. Namun, kepuasan itu cepat berlalu, dan kita mulai mencari hal berikutnya untuk mengisi kekosongan yang sama. Kita terus mengejar sesuatu yang kita pikir akan membuat kita bahagia, tetapi kebahagiaan itu selalu terasa sementara. Kita terus membeli, terus menumpuk, terus mengejar, tetapi tidak pernah benar-benar merasa cukup. Inilah jebakan konsumsi tanpa akhir yang banyak dari kita terjebak di dalamnya. Kita membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Kita bekerja lembur untuk membayar hal-hal yang hanya memberikan kebahagiaan sesaat, dan kita kehilangan ketenangan karena merasa selalu kurang. Kita tidak hanya kehilangan uang, kita kehilangan waktu, energi, dan bahkan kesehatan mental kita demi sesuatu yang, pada akhirnya, tidak benar-benar penting. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kesederhanaan adalah kunci kebebasan sejati. Bukan berarti kita harus hidup miskin atau menolak semua kenyamanan, tetapi kita harus sadar tentang apa yang benar-benar memiliki nilai dalam hidup kita. Bayangkan hidupmu seperti sebuah taman. Jika kamu menanam terlalu banyak tanaman di satu tempat, tanahnya akan menjadi terlalu padat dan tidak ada satupun tanaman yang bisa tumbuh dengan sehat. Begitu juga dengan hidup kita. Jika kita terlalu sibuk mengumpulkan barang-barang, komitmen, dan keinginan yang tidak perlu, kita tidak akan memiliki ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting. Jadi, bagaimana kita bisa mulai melepaskan kebiasaan mengejar hal-hal yang tidak kita butuhkan? Langkah pertama adalah mengevaluasi apakah sesuatu benar-benar menambah nilai dalam hidup kita. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar sesuatu yang aku butuhkan, atau hanya sesuatu yang aku inginkan karena orang lain juga memilikinya? Kebanyakan waktu, kita membeli sesuatu bukan karena kita benar-benar membutuhkannya, tetapi karena kita melihat orang lain memilikinya. Kita ingin memiliki pakaian bermerek karena orang lain memakainya. Kita ingin memiliki mobil mahal karena kita merasa itu akan meningkatkan status sosial kita. Kita ingin memiliki lebih banyak barang karena kita berpikir itu akan membuat kita lebih bahagia. Tetapi jika kita benar-benar jujur pada diri sendiri, kita akan menyadari bahwa banyak dari hal-hal yang kita kejar sebenarnya tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kebahagiaan kita. Langkah berikutnya adalah mulai melepaskan hal-hal yang tidak lagi kita perlukan. Lihat sekeliling rumahmu. Berapa banyak barang yang sudah lama tidak kamu gunakan? Berapa banyak pakaian yang hanya tergantung di lemari tanpa pernah dipakai? Berapa banyak hal yang hanya memenuhi ruang tanpa memberikan manfaat? Cobalah untuk secara perlahan melepaskan barang-barang yang tidak lagi kamu perlukan. Mulailah dari hal kecil, sebuah laci, sebuah rak, atau sebuah sudut rumahmu. Rasakan bagaimana rasanya memiliki lebih sedikit barang, tetapi lebih banyak ruang dan ketenangan. Kamu mungkin akan terkejut dengan betapa lega rasanya hidup tanpa beban berlebihan. Tetapi bukan hanya barang fisik yang perlu kita lepaskan. Kita juga harus mengevaluasi komitmen, hubungan, dan kebiasaan yang tidak lagi melayani kita. Berapa banyak janji yang kita buat hanya karena kita takut mengatakan tidak? Berapa banyak hubungan yang kita pertahankan hanya karena rasa bersalah, bukan karena benar-benar membawa kebahagiaan? Berapa banyak kebiasaan yang kita lakukan hanya karena sudah menjadi rutinitas,
Meskipun sebenarnya tidak lagi relevan bagi hidup kita. Kehidupan yang sederhana bukan berarti hidup yang kosong. Justru sebaliknya, ketika kita mengurangi hal-hal yang tidak perlu, kita memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting. Kita memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga, lebih banyak energi untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, dan lebih banyak ketenangan dalam pikiran kita. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak kita butuhkan, kita juga berhenti membuang waktu dan tidur kita untuk hal-hal yang tidak memiliki arti. Berapa banyak malam yang kita habiskan untuk khawatir tentang bagaimana cara membayar sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan? Berapa banyak waktu yang kita habiskan bekerja lembur hanya untuk membeli sesuatu yang tidak benar-benar membuat kita bahagia? Berapa banyak energi mental yang kita buang hanya untuk mempertahankan citra yang pada akhirnya tidak memberikan kedamaian? Tahun 2025 bisa menjadi titik balik untuk mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ini adalah kesempatan untuk melepaskan kebiasaan konsumtif yang tidak sehat dan mulai fokus pada apa yang benar-benar membawa kebahagiaan dan makna dalam hidup kita. Ingatlah, kita tidak perlu memiliki segalanya untuk merasa cukup. Kita tidak perlu mengikuti perlombaan yang tidak ada akhirnya. Kita tidak perlu mengorbankan ketenangan kita demi sesuatu yang hanya bersifat sementara. Hidup yang paling kaya bukanlah hidup yang dipenuhi dengan barang-barang, tetapi hidup yang dipenuhi dengan makna, hubungan yang tulus, dan ketenangan batin. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar membutuhkan ini? Atau aku hanya mengejarnya karena aku diajarkan untuk berpikir bahwa aku harus memilikinya? Ketika kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan jujur, kita akan mulai memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dan pada akhirnya, itulah yang membawa kebebasan sejati. Hidup di dunia modern seringkali terasa seperti perlombaan tanpa garis finish. Kita ditarik ke berbagai arah, dituntut untuk terus mengejar sesuatu, dan tanpa sadar kita kehilangan ketenangan serta makna dalam hidup. Tetapi filosofi Stoik mengajarkan kita satu hal penting. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. 7 prinsip yang telah kita bahas bukanlah aturan yang membatasi, tetapi panduan untuk membantu kita hidup dengan lebih bijaksana dan lebih damai. Jangan biarkan kekacauan eksternal mengendalikan batinmu. Belajarlah untuk memilih apa yang layak untuk diperhatikan dan lepaskan yang tidak penting. Jangan mengejar persetujuan atau takut akan penilaian orang lain. Jalani hidup sesuai dengan nilai dan prinsipmu sendiri. Jangan mengabaikan momen saat ini. Hidup hanya benar-benar terjadi di sini dan sekarang. Jangan menjadi budak emosi. Belajarlah mengendalikan perasaanmu sebelum mereka mengendalikanmu. Jangan kehilangan tidur untuk hal-hal yang tidak kamu butuhkan. Kesederhanaan seringkali membawa lebih banyak kebebasan daripada kelimpahan. Ketika kita mulai menerapkan prinsip-prinsip ini, kita akan merasakan perbedaan yang nyata. Hidup tidak lagi terasa seperti beban yang berat, tetapi lebih seperti perjalanan yang bisa kita nikmati dengan penuh kesadaran. Kita tidak lagi dikuasai oleh tekanan eksternal, tetapi mulai mengarahkan hidup kita dengan keyakinan dan ketenangan. Tahun 2025 adalah kesempatan baru untuk hidup dengan lebih sadar, lebih kuat, dan lebih berdaya. Tidak ada jalan pintas menuju kehidupan yang lebih baik, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil menuju perubahan akan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Jadi, mulailah dari sekarang. Jaga ketenangan batinmu, lepaskan hal-hal yang tidak penting, dan jalani hidup dengan lebih bermakna. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Jika kamu merasa bahwa prinsip-prinsip ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang yang kamu sayangi. Tetaplah tumbuh, tetaplah kuat, dan ingat, hidup yang baik bukanlah tentang menghindari tantangan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetaplah teguh, tetaplah bijaksana, dan tetaplah hidup dengan penuh kesadaran.